Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, hati Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin. Terima kasih Ayah dan yang sudah melahirkan jadi orang mengikuti panggilan Bapak Yesus. Terima kasih
depan aja Bapak Ibu. Yang masih kosong. Nanti kita nyanyikan Indonesia Raya dulu. Kita berdua. Ini diisi aja. Bang Riki, itu kan Bang Riki. 3 menit lagi. Mari kita semuanya berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai penghormatan kita kepada Indonesia sudah merdeka dan yang ke-80 hari ini. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Semua semangat? Setelah ibadah kita nanti ada perlombaan, saudara, semangat ya sampai pada akhirnya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bawa yang terbaik pada Tuhan sebagai persembahan yang sejati, yaitu tubuh jiwa roh kita pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ada karena anugerah dan kekurangan Tuhan. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna atas kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau begitu baik. Dan kami membawa tubuh jiwa roh kami untuk menyembah memuji Tuhan.
Oleh sebab itu ya Bapa, ampuni dosa kesalahan kami. Layakkan pagi hari ini kami datang kepadamu, menyembahmu, naik ke gunungmu yang kudus, menikmati hadirat-mu, menikmati lawanan. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau yang beracara dari awal sampai pada akhirnya, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapa. Apapun kuasa kegelapan yang bukan dari Tuhan, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus usir, biar hanya kuasa kemuliaan Tuhan nampak di tengah-tengah kami. Lagi hati pikiran kami fokus memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang memuji menyembah Tuhan sama-sama, katakan. Kita makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Tuhan. Berjuang-juang. Tak berasa. Amin. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Amin. Indonesia mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari satu sama lain saling bersalami. Katakan merdeka. Merdeka. Bersatu. Di bawah
Dia raja atas segala raja, menjadi saksi di tengah bangsa yang belum semua mengenal Kristus. Amin. Kamu berdoa bagi bangsa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan, untuk memuji namanya yang ajaib. Sebab kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahannya dalam hidup kita. Sungguh Tuhan, siapakah kami sehingga Kau layakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbangun, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan dari awal, kucintakan ya Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu.
Tuhan dalam hidup kami. Oh my life, you have been faithful. Oh my life, you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will
mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam hari-hari hidup kita. Sungguh kalau bukan karena Tuhan, kami gak mampu Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan gunung batu kami Tuhan. Daripadamu-lah pertolongan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bawa kami lebih dalam berjumpa. Bawa kami lebih dalam menikmati hadirat. Inilah hidup kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami. Terima kasih. Terima kasih. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau yang kami andalkan Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bukan karena kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Bukan aku sendiri, Engkaulah kuatku.
seluruhnya pada Tuhan pagi hari ini. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami gak bisa sendiri tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Kami butuh Tuhan. Katakan, ku pandang wajah-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu datang dari-Mu, peganglah tangan-Mu, jangan lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan sekali lagi hadapan Tuhan. Pandang wajah-Mu Yesus Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi kaulah harapan. Haleluya. Dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur di 80 tahun Indonesia merdeka. Ajarkan kami lebih mencintai Indonesia. Karena kami lahir di sini, kami hidup di sini, kami memiliki penghasilan dari tanah air Indonesia. Apapun yang menjadi kekurangan Indonesia, kami mendoakan terus Tuhan. Demi nama Yesus kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah setiap kami supaya mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melaksanakan dengan baik Tuhan. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun dihancurkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, merdeka. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita akan bicara tentang mencintai tanah air. Nah, ini Ibu Gembala akan kasih hadiah nih. Ya, kemarin kita sudah packing semuanya dan ada sisa hadiah. Nah, nanti saudara sekalian, apapun yang dikasih, apapun yang dinilai, karena hari ini ada penilaian untuk busana, ya. Jadi apapun yang dinilai oleh Ibu Gembala, nanti terima saja saudara sekalian. Ada sebuah aturan juri tidak diganggu gugat. Puji Tuhan. Pokoknya nikmati hari ini sukacita saja. Amin, Bibi. Amin ya, Bibi. Puji Tuhan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Siapa yang hadiahnya? Itu ya langsung. Jadi nanti begini, tolong yang belakang nanti ikut mengoreksi ya, siapa yang paling duluan. Jadi jangan dijawab dulu, tapi tunjuk tangan dulu ya. Saya coba agak di sini supaya melihat, supaya Bibi Nora nanti kelihatan kalau ngacu. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan ini untuk menguji kita. Jangan sampai anak-anak muda kalah sama Pak Sab. Ya, ya. Yang pertama, ini harus bisa ya. Siapakah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia? Pak Siombing. Soekarno Hatta. Ya, Soekarno dan Muhammad Hatta. Betul. Tepuk tangan, silakan kasih. Ya. Ya, Pak Sab ya. Silakan membagikan, Pak, ya. Nah, siap-siap yang kedua. Siap ya, Bu Marta, bisa berdiri atau Pak Kosman atau Ibu Nina. Siap? Ya. Yang kedua,
Di manakah dilaksanakan proklamasi Republik Indonesia? Kok Pak Siom bilang? Bu Sindi. Gimana Bu? Sekali aja ya Pak Siombi. Betul, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Iya. Oh, suruh maju. Pak Siombi sama Bu Sindi maju. Ya, saya tunduk sama panitia. Ya, agak cepat saja ya Bu ya. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, siap-siap. Ini agak sulit nih. Anak-anak remaja siap ya, jangan orang tua. Yang sudah tunjuk tangan, jangan tunjuk tangan lagi, hadiahnya untuk bagi-bagi. Siap. Yang ketiga, di mana tempat pengasingan Soekarno-Hatta sebelum proklamasi Indonesia? Ya, Anggi. Mana? Bukan. Di mana tempat pengasingan Soekarno-Hatta? Bang Bento. Rengas Singklok, betul. Ya. Harus cepat tapi harus teliti ya. Puji Tuhan. Rengas Denglok, saudara. Siapa yang pernah ke Rengas Denglok? Kalau saudara lewat tol itu lewatin Rengas Denglok itu ya. Ya, kemudian yang keempat, ini ada tiga ya, ada tiga. Siapa yang menyusun naskah proklamasi Indonesia? Ngacung saya. Ya, siapa? Ada tiga. Yuk dilempar. Ya, siapa? Angkat tangan lagi. Ada tiga pokoknya. Oke, mempercepat waktu saya jawab saja. Itu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya, nanti ingat-ingat ya. Nanti ulangan lagi. Pertanyaan kelima, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Ya, Anggi. Ya, betul. Sayuti Melik. Ya, masih saya. Hah? Udah itu aja ya. Baik, nanti kita akan lakukan berikutnya. Puji Tuhan. Nah, kita akan bicara mengenai mencintai tanah air. Sebagai warga negara atau warga kerajaan Allah, panggilan kita adalah menunjukkan kasih kepada tanah air melalui ketaatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa saja bentuk ketaatan kita terhadap tanah air Indonesia? Yang pertama, taat kepada otoritas pemerintah. Roma 13 ayat 1 sampai 2 ini kita akan baca. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus mengakui jika pemerintah adalah otoritas yang ditetapkan Allah. Kalau ada pun kritik secara Kristiani, kita nggak melakukan demo-demo yang anarkis. Tetapi yang bisa kita lakukan hanya mendoakan mereka. Amin. Kita doakan Indonesia, apapun itu yang terjadi, masalah pajak, masalah royalti, masalah perusahaan-perusahaan di mana-mana, kita hanya bisa mendoakan saja kepada Tuhan. Roma 13 ayat 1 sampai 7, tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita tidak boleh memberontak atau melawan pemerintah yang sah. Pemberontakan itu sama dengan perlawanan terhadap Allah. Yang kita bisa adalah mendoakan Indonesia. Kita wajib mendoakan para pemimpin agar bijaksana dan adil dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin bangsa. Itu yang bisa kita lakukan, mendoakan untuk Indonesia. Yang kedua, taat melaksanakan hukum. Kita harus patuh pada hukum yang dijalankan negara demi ketertiban dan kebaikan bersama. Roma 13 ayat 3 sampai 4, 1, 2, 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat,
Takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang hukum. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kita dipanggil menjadi teladan dalam menaati hukum, bukan sebaliknya menjadi oknum pelanggar. Dan kita sedang bergumul untuk perpajakan yang mulai naik di mana-mana, tetapi puji Tuhan di Kota Depok tidak naik. Bukan belum naik ya, semoga tidak naik ya. Kita doakan untuk wali kota kita, Supian Suri. Nah, kemarin saya ada kalender itu 8 poin, kita doakan terus supaya Depok semakin maju. Amin. Didoakan saja saudara sekalian. Kita harus menghormati para aparat hukum sebagai alat Tuhan untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, saya akan percepat ya, karena kita akan mau lomba sekali. Taat membayar pajak. Kita tidak boleh menghindar dari kewajiban membayar pajak sebagai warga negara yang taat. Ayat 6-7 dalam Roma 13, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Yang pertama, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Yang kedua, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Saya poin-poin saudara supaya untuk memperjelas. Jadi ayat firman Tuhannya begini. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Siapa yang berhak menerima pajak? Tanya begini, siapa Bu? Pemerintah negara Indonesia. Ada pajak daerah, ada pajak kendaraan, ada pajak bumi dan bangunan, ada banyak pajak juga untuk barang mewah, berbagai macam pajak saudara sekalian. Nah, puji Tuhan ada beberapa aturan yang memang orang nggak usah bayar pajak di ekonomi tertentu ya. Tetapi artinya kita harus patuh untuk membayar pajak itu. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Pastinya bea cukai impor ya. Nah, itu mereka yang berhak menerima itu semua. Pernah nggak Pak Sigit salah beli kemudian ngaku-ngaku dari bea cukai? Bapak tinggal di Depok. Oh Pak, dalam waktu 30 menit Bapak harus ke bea cukai karena barang ini ilegal gitu ya. Bapak harus membayar secara resmi. Bapak ada di mana? Di Tanjung Priok. Mana mungkin 30 menit untuk nyampe ke Tanjung Priok? Ya sudah, saya tutup saja. Ngaku-ngaku. Tetapi yang resmi adalah bea cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kita enggak mencari hormat kepada orang lain, tetapi tentunya secara hierarki ada orang-orang yang harus kita hormati. Ya, saya bangga dengan orang-orang dari keluarga Medan, Batak, dan juga keluarga-keluarga yang lain. Mereka begitu hormat, meskipun anak masih kecil. Kalau dia adalah marga keberapa, mesti hormat sama dia. Itu adalah yang baik sekali. Dan kemudian anak-anak remaja, pemuda juga kau harus menghormati orang tua, kemudian menghormati opa, oma, opung, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang patut kita berikan hormat. Ya, tetap apapun engkau masih membutuhkan orang tua. Kita bersyukur anak-anak kita luar biasa. Kemarin saya sebutkan 2 anak yang ikuti Olimpiade. Puji Tuhan, Lobby dengan Milsha. Kemudian kemarin juga anakku Jason juga ikuti lomba dalam rangka kemerdekaan. Puji Tuhan dapat juara 2. Ya, lumayan 1,5 juta. Tetapi saya bilang kepada Jason, Dek, bukan Dedek sendiri loh, dibagi 6. Kamu butuh orang tua lah. Jadi hari Sabtu itu lumayan agak ribet juga, karena Yape juga akan foto sesi juga. Jadi berapa sepatu yang dia bawa, berapa baju yang dia harus bawa, sampai pinjam sepatu opanya. Ya karena sepatu saya kekecilan ini. Nah kemudian saya harus membeli juga di plaza ya, baju-baju itu. Kemudian wah pokoknya ribet. Kemudian
kemudian habis itu satu sukses sudah dibawa mobilnya. Kemudian yang kedua Jason, kita akhirnya ke ini. Nah ternyata itu temannya Loki juga yang ada di Persona itu ya. Jadi ketemu di situ, kemudian Ibu Gembala juga dampingin bagaimana ini perjalanan mereka ke CCM. Tahu CCM ya? Cipinang City Mall. Nah di situ mereka lomba di situ. Nah kemudian akhirnya kita bicarakan, saya bilang istriku, kamu kayaknya mesti ikut deh. Kita kan tanya itu para grup-grup anggota bandnya itu ya, kalian nanti kesana naik apa? Gokar tante, om. Waduh, gokar anak-anak muda berapa gitu ya. Dan kemudian kita ngobrol-ngobrol, akhirnya Pak Thomas sudah duluan di sini. Saya tahu Pak Thomas itu tepat waktu jam 1 ya. Akhirnya Mama hubungi, ini si Pak Thomas sudah datang. Oh iya, akhirnya saya telepon Pak Thomas. Pak, sorry Pak, saya lagi di Persona ngurusin apa-apa. Akhirnya istriku saya tinggal, ya udah mendampingi anakku dengan teman-temannya ke sana. Dan rupanya sampai di CCM ketemu juga dengan anaknya almarhum Om David itu, Kera juga, yang ikut lomba juga di situ ya. Nah kemudian setelah selesai itu, betul, jadi hadiah itu memang tidak langsung cash, saudara sekalian. Ya, jadi akhirnya mau ditransfer. Nah ada satu orang tua yang enggak, pokoknya hari ini harus ada uang, begitu ya. Nah saya bilang sama Jason, apapun remaja itu masih butuh orang tua, betul ya. Kalau segede profesi sih masih aman ya, bisa nagih, apalagi Kak Sela, nagihnya kenceng itu saudara sekalian. Nah akhirnya bisa dilakukan itu. Dan puji Tuhan, grupnya Milsa juga PSKD tanggal 23 ya Pak, akan tampil di Pemda Depok. Saudara bisa nonton ya, kalau Pak Sab waktu itu harus ke Tegal ya untuk acara hajatan. Nah puji Tuhan, kita kecil-kecil ada luar biasa, anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Itu doa saya supaya anak-anak kita bisa maju di dalam hal pendidikan. Biarlah engkau menjadi tidak seperti orang tuamu. Orang tuamu meskipun tidak seperti yang kau inginkan, hanya setaraf itu, tetapi kerja keras mereka itu membuat engkau menjadi ada. Kau bisa sekolah, kau bisa punya handphone yang bagus, kau bisa tinggal di rumah yang nyaman. Itu berkat orang tua yang kerja keras. Jangan sombong ya. Karena selama engkau memakai itu adalah hasil daripada orang tuamu gitu. Ya kecuali yang kalian sudah bekerja, anak-anak profesi bisa membeli semuanya sendiri, ya puji Tuhan, harga itu adalah berkat Tuhan saja. Jadi ada yang harus kita hormati ya, orang-orang tua. Kita harus memberi sesuai ketentuan yang berlaku dengan dilandasi sukacita karena melakukan perintah Allah. Kita harus terus mendoakan agar negara mengelola pajak dengan baik untuk dipakai dalam menyediakan pelayanan atau fasilitas publik. Matius 22 ayat 18-21, 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup di tanah air Indonesia dan kita harus taat melakukan semua. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga taat untuk menjalankan apa yang harus dilakukan kepada Allah. Amin. Jadi dari BPD, BPP, Sinode GPI memberikan acuan supaya pada hari ini menyanyikan Indonesia Raya dan pasang bendera di sekitar mimbar. Ada beberapa orang yang anti untuk upacara. Ya. Tadi ada si Hana juga habis upacara ya. Jason
mamanya udah bilang kepada wali kelasnya, nggak bisa Pak, karena jam 7 itu latihan. Akhirnya ya sudah, gitu ya. Nah kemarin saya agak takut kalau teman-teman anak-anak muda diwajibkan upacara ya. Ternyata saya tanya-tanya, oh tidak seperti itu. Ya puji Tuhan, kita bisa menghibur satu dengan yang lain di tempat ini ya. Mari lakukan kewajiban sebagai warga negara. Mari pemain musik yang baik. Yang pertama adalah taat kepada otoritas sebagai yang berasal dari Tuhan. Kalau asalnya pemerintah atas izin Tuhan, maka kritik kita kembalikan kepada sang pemberi, yaitu Tuhan. Dengan cara apa? Mendoakan Indonesia. Hambanya di depan juga banyak kritik terhadap pemerintah kita yang masih belum baik-baik saja. Tetapi cara saya adalah mendoakan Indonesia. Amin. Nanti sekelumit kita akan mendoakan Indonesia. Taat melaksanakan hukum, menjadi saksi di tengah dunia. Banyak sekali yang terjadi di media sosial antara wilayah-wilayah perkantoran tertentu yang memang ada yang karena pajaknya begitu luar biasa, akhirnya sampai bapak itu bawa koin, dia bawa di galon begitu, dia tumpahkan di kantor pajak itu, wujud dari protes. Saya berharap jemaat IBSI 6 tidak melakukan itu, bertanya saja. Bukan pada rumput yang bergoyang. Tanyakan, Pak, kenapa ini, kenapa itu. Seperti itu. Kemudian taat sebagai warga negara Indonesia dan warga kerajaan surga. Yang pertama, berikan pajak kepada negara dan kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Itulah sekali kita akan lakukan. Puji Tuhan, saya tetap mendoakan supaya ekonomi usaha Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, supaya berkat kesehatan terjadi atasmu, dan juga pendidikan anak-anak kita luar biasa. Jadi apa engkau inginnya, doakan kepada Tuhan. Kita mendoakan mulai dari anak-anak kecil. Kita doakan mereka, ini baby yang terkecil, si anak Pak Thomas ini lucu ya. Kita doakan supaya mereka tumbuh dengan baik dan akhirnya menjadi lebih daripada kita. Amin, puji Tuhan. Dan saya mendoakan untuk apapun usaha Bapak Saudara sekalian, tidak berpikir bahwa itu kecil, tidak. Segala sesuatu besar dimulai dari yang kecil. Anak-anakku sekalian yang mulai bekerja, kau tentunya punya bos tidak sesuai keinginanmu, yang bawel, yang keras, tetapi ibarat kata lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Biar dia ngomel, tetapi biarlah saya melakukan yang terbaik. Tentunya bos nanti akan melihat. Nah kalau tidak, doakan dia setiap pagi. Datang duluan, ini meja bos, dalam mengiskat. Kecuali bosnya tidak di ruang tersendiri ya. Saya doakan supaya jamah hatinya Tuhan, perkataannya supaya dijamah oleh Tuhan. Nah begitu sekali. Gak usah gosokin teman-teman untuk membenci sang bos. Itu kurang baik sekali. Itu saja saya sampaikan hari ini. Kita akan doakan Indonesia nanti. Kita akan naikkan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu akan lebih. Katakan hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
apapun yang menjadi isi hati kita terhadap negara ini, kita doakan kepada Tuhan. Mulai dari DPR, MPR, Presiden, para menteri, para partai-partai yang ada, ormas-ormas yang ada, gubernur, wali kota, dan juga sampai kelurahan, camat, RT, RW kita doakan. Dan seluruh rakyat Indonesia supaya mengantisipasi dengan penuh hormat, tidak melakukan sesuatu yang kurang baik, tidak bertindak anarkis. Amin sekalian. Mari kita naikkan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Hatiku rindu, silakan pada kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga menjadi masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kami bangga ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Hari ini tepat 80 tahun bangsa ini telah merdeka Tuhan. Kalau sampai 80 tahun bangsa ini ada berdiri sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Banyak hal yang terjadi di bangsa ini Tuhan, tapi karena kasih Tuhan semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi berkat buat bangsa ini ya Tuhan. Kami mau menjadi berkat buat negara ini ya Tuhan. Biar lewat hidup kami, bangsa ini semakin mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa roda pemerintahan yang mereka jalankan Tuhan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Engkau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka ya Bapa, sehingga setiap apa yang menjadi keputusan-keputusan tidak merugikan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat anggota MPR, DPR ya Tuhan, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ya Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati mereka, sehingga setiap rapat, setiap keputusan yang mereka jalankan, yang mereka ambil Tuhan, tidak merugikan setiap kami ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Biarlah senantiasa roh takut akan Tuhan akan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati para lurah Tuhan, para camat Tuhan,
sampai RT RW Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa setiap apa yang mereka jalankan Tuhan, mereka akan bertanya dulu kepadamu, apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak. Terima kasih Tuhan. Terlebih khusus Bapak, kami berdoa buat kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami berdoa buat kota Depok diberkati Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kota Depok Tuhan, Pak Sufyan Suri Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa kota Depok ini menjadi kota yang toleransi ya Tuhan, yang memberikan kami kebebasan untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Berkati 11 kecamatan yang ada di kota Depok ya Tuhan. 63 kelurahan Tuhan, Kau yang memberkati. Biar senantiasa kota Depok ini semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anakmu yang ada di kota Depok ini menjadi berkat buat lingkungan sekitar kami. Di kota Depok ini Tuhan, masih banyak jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Inilah tugas kami Tuhan. Berikan keberanian bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman bagi mereka Tuhan. Lewat tingkah laku kami, lewat tutur kata kami, lewat pergaulan kami. Itu yang membedakan kami bahwa kami adalah orang yang percaya dan mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa ini bangsa yang memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang hari ini Tuhan, kami akan merayakan kemerdekaan bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami, sertai kami Tuhan. Berikan rasa, berikan hati bagi kami yang senantiasa selalu setia untuk mencintai bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan jalankan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kembali kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang baik untuk setiap kasih setia anugerah Tuhan, berkat Tuhan bagi kami. Sebentar kami boleh memberikan salah satu persembahan kami berbentuk rupiah yang sudah kami persiapkan. Berkati setiap persembahan kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami beri tidak sedikit pun mengurangi rasa takut khawatir kami akan masa depan kami. Karena kami percaya Engkau menjaga hidup kami, sehingga kami gak takut, gak ragu, gak bimbang untuk memberikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberikan, biar kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kita bisa memberi sama-sama katakan, beragam-ragam kita hadir.
silakan. Shalom. Selamat merayakan HUT RI ke-80. Kami remaja Temako, remaja Kolot akan menyumbangkan pujian yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur Bertanah Air Kaya dan Makmur. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit terkembang. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan terang. Tingkat kaki hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jadi sama-sama ya. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah derita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sampurasun. Terima kasih pemberian luar biasa. Puji Tuhan saudara sekalian, kita mengucap syukur hari ini kita akan merayakan dengan sukacita. Ada beberapa yang sudah merayakan itu, Pak Sab, keluarga di Talago ya, sama dengan anak-anak luar biasa. Mungkin ada beberapa orang atau habis ini ya, tidak tahu ya. Puji Tuhan, semuanya adalah anugerah Tuhan. Amin. Kita syukuri saja. Dan saya umumkan saudara sekalian untuk minggu ini semua akan dilakukan, kemudian ibadah wanita dilakukan, kemudian ibadah raya, ibadah sekolah minggu kita doakan terus, dan kemudian satu lagi nanti kita akan mengadakan showcase saudara sekalian. Jadi kita akan usahakan nanti silakan Bu Marta akan membuat itu ya Bu ya, tulis dan sebagainya. Saya percaya itu juga berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Apapun tetap sukacita karena anugerah Tuhan memberkati menyertai kita. Welcome Bapak Michael. Balik lagi saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan ya. Tetap dukung supaya mereka ini tetap teguh
dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kita selesaikan ibadah kita. Sebelum kita akan naikkan pujian, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum. Mari kita pakai kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam hati kami bebas, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Tuhan, ini tugas kami. Nanti bersisa yang percaya doa berkata. Jiwa yang terhilang, berikan kami hati keberanian untuk mencari jiwa-jiwa, untuk boleh bersaksi bagi jiwa-jiwa tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja atas alam semesta ini ya Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah yang hebat seperti-Mu. Kami bersyukur mengenal pribadi Allah, karena firman-Mu berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Inilah Tuhan yang kami syukuri. Kami mengenal Yesus adalah Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa surga dan bumi ada di dalam pribadi kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan Tuhan. Pakailah sidang-Mu, pakailah gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat ya Tuhan. Karena untuk Tuhan Kau memanggil kami, untuk kami boleh bersaksi bagi jiwa-jiwa. Karena lewat kesaksian kami kuasa iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang mengajari kami, yang mengubah pola pikir kami, untuk kami terus percaya kepada pemerintah, karena pemerintah adalah alat-Mu untuk melaksanakan keputusan-Mu bagi bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pakai hamba-Mu Bapak Gembala Sidang untuk mengajari, mendidik kami, menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Karena firman-Mu yang mengubah hati kami, firman-Mu yang memperbarui cara pikir kami, firman-Mu yang membuat kami baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Kau urapi hamba-Mu, Engkau yang memilih dia menjadi gembala atas sidang-Mu. Biarlah Tuhan Yesus terus berbicara kepada hamba-Mu. Ya Bapa, inilah sidang-Mu ini, dan firman-Mu berkata Engkau membangun sidang-Mu dan alam maut tidak dapat mencemahnya. Bapak Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Baik jiwa-jiwa yang sudah pernah hadir akan kembali lagi beribadah ya Tuhan. Seluruhnya sudah terhisap dalam sidang-Mu ini akan tetap di sini. Ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau menjaga Israel, Engkau menjaga sidang-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengetahui segala lubuk hati kami
siang hari ini diurapi oleh Tuhan. Akan ada kemuliaan Tuhan atas sidang ini. Karena hati kami takut akan Engkau, dan seluruh sidang jemaatmu akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah membawa jiwa-jiwa bahkan sudah hadir di tempat ini, yang beribadah pada hari ini. Segalanya adalah Roh-Mu lah yang menggerakkan ya Tuhan. Kami terlalu yakin akan ada kegerakan Roh Allah atas sidang ini. Engkau terus berjalan di dalam sidang-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan khususnya tim bermusik diurapi oleh Tuhan. Pada saat pujian dinaikkan, hadirat sorga turun. Kuasa sorga ada di tempat ini ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, dan kebenaran firman-Mu yang terus mendidik kami, mengajar kami Tuhan, membuat kami lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada Tuhan saat ini pun ada pun peringatan Tuhan 80 tahun Indonesia ini merdeka, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menerima berkat yang dari surga melalui hamba-Mu Bapak Gembala Sidang. Kami bersyukur untuk semuanya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat kesehatan turun ke atasmu, berkat ekonomi yang baik, keuangan yang baik, berkat pendidikan sampai melaju setinggi langit. Kiranya memberkati anak-anak, dan juga berkat untuk masa depan, jodoh, keturunan, berkat untuk hati yang baik, hati yang menerima kesalahan orang lain dengan mengampuni terjadi atasmu, hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa, hati yang penuh berkorban dengan kerelaan untuk memberikan apa yang Tuhan mau. Dan kiranya berkat untuk segala usaha, pekerjaan apapun yang kau lakukan diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan, dan tempat usaha rumahmu ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Dimanapun kau berada, jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berkat turun ke atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus turun ke atasmu hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Percaya katakan amin. Sebelum kita ganti atau bubaran, ada penilaian untuk busana. Saya serahkan kepada yang berwajib. Ibu Gembala atau siapa? Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Semangat ya. Semangat. Bapak Ibu, nanti setelah ini kita mau masuk ke dalam acara yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam game, nanti saya akan bersama tim panitia memilih beberapa busana, kriteria busana yang Bapak Ibu telah pakai pada saat pagi hari ini. Nanti saya mungkin akan dibantu oleh Pak Asap atau Pak Thomas. Bisa? Ibu Bapak, nanti setelah ini nanti yang pergi daerah ke depan kita foto bersama sebelum ganti ya. Siap Bapak Ibu. Ada 10 yang menjadi kriteria untuk perlombaan busana pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin lebih dari 10 kali ya Pak ya. Sebenarnya semuanya luar biasa, pakaiannya indah-indah, bagus-bagus. Semuanya cantik, ganteng. Ya. Tapi maafkan kami,
Kalau hanya 10 yang terpilih dari sekian 2.000 orang. Ternyata katanya hadiah cuma 5 Bu. Iya, dari 10 nanti kita. Oh dari 10, nominasinya 10 Kak, tapi juaranya 5. Iya. Siap. Itu bapak yang pakai masker tuh. Siapa yang bapak pakai masker itu? Pak Vito ya? Enggak, bukan. Yang pertama, Pak. Yang pertama Dari kategori youth. Yang pertama itu adalah Kak Anggi. Mana Anggi? Anggi, ya. Silakan lagi Anggi. Dari belakang dulu, kayak Vincent Soge gitu lah. Ya, maju ke depan. Oke. Nominasi yang kedua. Ya. Yang kedua masih dari youth, ya. Masya. Silakan maju ke depan. Dari belakang. Dari belakang. Oke. Kita masuk kategori sekolah minggu. Quinsa. Lambai-lambai dong, dadah gitu lah, gitu kan, biar gak seru. Nah, kemudian karena sekolah minggu hanya ini yang satu yang kita bisa ambil, dan kemudian dari kategori WBI Ada 3 ya Bu? ada 3, jadi nambahnya ke ini ke WBI. Oke. Yang dari WBI nominasi yang pertama Bibi Nota. Bibi Nora, maaf. Bibi Nora. Dari belakang gitu ya. Sambil lenggong gitu. Ya, gitu dong. Tepuk tangan dong buat Bibi Nora. Yang kedua, Ibu Soleha. Dari belakang ya Bu, dari belakang Bu, sambil dada. Dari belakang lagi Bu. Iya, ya mulai dari situ Bu. Iya. Selanjutnya dari WBI, Ibu Sandy. Boleh Bu, boleh sambil manortor dari belakang ya. Kan nanti kan penilaiannya kan jangan dari belakang sampai ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke kaum bapak. Ya, kaum bapak. Yang pertama, nominasi yang pertama adalah Bapak Tri. Lagi di parkiran. Oke, nominasi yang kedua Bapak Hartono. Nah, tepuk tangan dong yang meriah buat Pak Hartono. Nah, ini nih Jawa banget nih, gitu ya.
Oke, selanjutnya kategori yang selanjutnya untuk kaum pria itu Bapak Beni. Dari belakang Pak, dari belakang, ya. Oke, silakan Pak. Ini baru 8 Bu. Patri lagi di parkiran. Lagi ganti kostum. Oke. Dari profesi Kasiska. Iya. Kok tutup muka Kak? Oke. Dari profesi lagi Kak Sela. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 ya Bu ya, udah.